Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua. Selamat datang di channel Saluran Iman. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik yang menjadi peringatan bagi kita semua akan siksaan api neraka, yaitu golongan manusia masuk neraka tanpa dihisab. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, perilaku manusia di akhir zaman sangat mengkhawatirkan dengan pekerjaan atau amalan yang dilakukannya. Sementara Islam dan Rasulullah sudah memperingati akan bahaya siksaan neraka terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang akan kita uraikan lebih lanjut. Sebelum lanjut, klik like, share dan subscribe agar saudara-saudara kita bisa mengetahui video ini dan mendapatkan pelajaran serta manfaatnya juga. 1. Seperti menyembah berhala atau makhluk lain. Syirik adalah dosa terbesar yang tidak diampuni jika pelakunya meninggal tanpa bertaubat. Mereka tidak akan dihisab karena sudah jelas kekafirannya. Hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh nyata maksud di atas adalah orang yang secara terang-terangan menolak keberadaan Allah atau agama Islam, dan orang yang masih percaya pada kekuatan perdukunan atau meminta perlindungan kepada jin, meskipun sudah mengaku muslim. 2. Orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Surah An-Nisa, ayat 145. Munafik adalah mereka yang secara lahiriah menunjukkan keimanan, tetapi batinnya penuh kekufuran. Munafik dianggap sebagai ancaman besar karena mereka merusak Islam dari dalam. Dari sejarah Rasulullah sendiri pun menunjukkan bahwa betapa bahayanya orang munafik dalam kehidupan dunia. Hadis Rasulullah SAW, tanda orang munafik ada 3, jika berbicara, ia berdusta, jika berjanji, ia mengingkari, dan jika dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh nyatanya seperti seseorang yang berjanji membantu umat, tetapi di balik layar merusak umat dengan kebijakan yang zalim. Dan orang yang berpura-pura taat beribadah di depan umum, tetapi mengerjakan dosa besar secara sembunyi-sembunyi. 3. Pemimpin yang zolim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zolim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Surah Hud, ayat 113. Pemimpin yang zolim adalah mereka yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat. Perbuatan mereka tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga mempengaruhi banyak orang terutama rakyat yang berada di bawahnya. Dan sepertinya hal ini sudah lazim terjadi di beberapa wilayah di belahan dunia ini. Apakah negara kita menjadi salah satunya? Hadis Rasulullah SAW. Seorang pemimpin yang memimpin rakyatnya dengan khianat tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari. Contoh nyatanya adalah pemimpin yang korupsi dana rakyat, menyebabkan kemiskinan dan kesengsaraan. Dan penguasa yang menindas kelompok tertentu hanya karena perbedaan agama atau ras, atau bahkan yang mengancam eksistensi pemimpin tersebut. 4. Orang yang membunuh jiwa tanpa hak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan azab yang besar baginya. Surah An-Nisa, ayat 93. Membunuh tanpa alasan yang dibenarkan adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia sangat berharga dan tidak boleh dirampas, kecuali dengan alasan syar'i, seperti qisas. Hadis Rasulullah SAW. Hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Nasai dan Tirmidzi. Contoh nyatanya seperti pembunuhan karena dendam pribadi, atau kekerasan massal atau genosida terhadap kelompok tertentu seperti yang terjadi pada dua saudara kita di Palestina dan wilayah lainnya. 5. Pemakan riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah, ayat 275.
Riba adalah transaksi yang melibatkan bunga atau keuntungan berlebihan secara tidak adil. Riba merusak perekonomian dan menyebabkan ketimpangan sosial. Hadis Nabi Muhammad SAW. Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya. Mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim. Contoh nyatanya antara lain: praktik pinjaman berbunga tinggi yang memiskinkan orang lain, atau bank yang menetapkan bunga tinggi untuk keuntungan sepihak. 6. Orang yang tidak membayar zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih." Surah At-Taubah, ayat 34. Zakat adalah kewajiban dalam rukun Islam untuk membantu orang yang membutuhkan. Tidak membayar zakat menunjukkan sifat tamak dan mengingkari kewajiban agama. Hadis Nabi Muhammad SAW. Tidaklah ada pemilik harta yang tidak membayar zakatnya kecuali harta itu akan dipanaskan di neraka dan dibakar di atas tubuhnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh nyatanya antara lain: orang kaya yang menyembunyikan hartanya untuk menghindari pembayaran zakat, atau pengusaha yang tidak mengeluarkan zakat perusahaannya. 7. Pelaku dosa besar yang tidak bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa melakukan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah An-Nisa, ayat 110. Dosa besar seperti zina, minum khamar, mencuri, dan perbuatan melanggar hukum agama lainnya termasuk tindakan yang berbahaya. Jika pelakunya meninggal tanpa bertaubat, mereka akan diazab tanpa hisab. Hadis Nabi Muhammad SAW. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, "Apakah itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina wanita yang suci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh nyatanya antara lain: orang yang terlibat zina secara terang-terangan tanpa menyesal. Bahkan di akhir zaman seolah menjadi sebuah tren yang menjadikannya populer. Naudzubillah. Atau orang yang menggunakan hartanya untuk melakukan kejahatan atau kemaksiatan. Orang-orang dengan sifat-sifat di atas adalah mereka yang terang-terangan menentang aturan Allah dan Rasul-Nya. Mereka langsung masuk neraka tanpa hisab sebagai bentuk keadilan Allah atas dosa besar yang dilakukan. Islam mengajarkan kita untuk menghindari sifat-sifat ini dan senantiasa bertaubat sebelum terlambat. Semoga kita semua dijauhkan dari golongan ini. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur yang berkah dan kemampuan untuk menjauhkan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan hukuman mengerikan, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita bisa belajar bersama dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.